Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah teori akuntansi. Di sini kita akan membahas mengenai chapter 2, yaitu Accounting Theory Construction. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Sparta SE AKMSCA, selaku dosen pengampu yang telah mengampu mata kuliah kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Reskika dengan NIM 2022 1211033. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Alda Maulidia dengan NIM 2022 11 12 11 038. Dan saya Marisa Jasminda Roza dengan NIM 2022 12 11 027. baik. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori pragmatis. Nah, teori pragmatis sendiri yaitu adalah teori yang menekankan pada pengaruh laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusan. Nah, penekanan dalam perkembangan teori akuntansi ini adalah penerimaan organisasi komunikasi dan pengambilan keputusan. Lalu pada teori pragmatis sendiri, sasarannya pada relevansi informasi akuntansi serta pengaruh laporan dari pihak eksternal terhadap manajemen dan pengaruh umpan balik terhadap tindakan para akuntan maupun editor. Nah, teori pragmatis sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada deskriptif dan yang kedua ada psikologis. Nah, pendekatan pragmatis deskriptif sendiri itu adalah sebuah pendekatan indikatif yang didasarkan pada observasi berkelanjutan terhadap perilaku dari akuntan dalam menyalin prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi bukan pada pengukuran atribut perusahaan, misalnya seperti aset, kewajiban, dan keuntungan. Nah, berdasarkan pragmatis ini tuh berdasarkan perilaku akuntan yang diamati. Lalu yang kedua, teori ini dikembangkan dan bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu. Lalu yang ketiga, teori pragmatis deskriptif ini diuji dengan mengamati apakah akuntan bertindak sesuai teori yang disarankan. Lalu yang terakhir, pendekatan pragmatis deskriptif sendiri itu merupakan pendekatan yang induktif. Lalu ada kritik terhadap pendekatan deskriptif pragmatif sendiri. Yang pertama, tidak mempertimbangkannya kualitas tindakan seorang akuntan. Lalu yang kedua, tidak mengatur praktik akuntan untuk ditantang. Lalu yang terakhir, teori pragmatis sendiri itu yang deskriptif itu berfokus pada perilaku akuntan, bukan pada pengukuran atribut perusahaan. Lalu ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan psikologis pragmatis. Nah, pada teori ini, pendekatannya itu membutuhkan teori untuk mengamati respon pengguna terhadap output akuntan seperti laporan keuangan. Nah, teori ini itu bergantung pada pengamatan terhadap reaksi pengguna terhadap keluaran akuntan. Lalu suatu reaksi itu dianggap sebagai bukti bahwa keluarannya berguna dan mengandung informasi yang relevan. Lalu kritik terhadap pendekatan pragmatis psikologi sendiri, itu yang pertama, beberapa pengguna mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis.
Lalu yang kedua, beberapa pengguna mungkin memiliki respon yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga, beberapa pengguna mungkin tidak bereaksi pada seharusnya. Nah, oleh kritik-kritik tersebut, oleh karena itu, teori itu diuji dengan menggunakan sampel orang yang dalam jumlah besar. Kemudian, ada teori sintaksis dan sematik. Nah, teori sintaksis atau sintetik sendiri itu dirumuskan dengan garis yang logis. Nah, hubungan itu dirumuskan dalam bentuk aturan, misalnya seperti bahasa, aturan matematik, dan lainnya. Misalnya, jika teori tersebut dinyatakan dalam bahasa Inggris, maka hubungan ini mengacu pada aturan tata bahasa. Namun sebaliknya, jika teori itu matematika, maka hubungannya itu mengacu pada matematik. Nah, teori ini tuh mencoba menerapkan bagaimana praktek akuntansi yang sedang berjalan dan meramalkan bagaimana para akuntan harus bereaksi terhadap situasi tertentu, atau bagaimana mereka melaporkan kejadian-kejadian tertentu. Nah, teori-teori yang berhubungan dengan struktur akuntansi itu sendiri itu antara lain teori praktek akuntansi tradisional yang biasa disebut model Ijiri. Lalu selanjutnya ada teori sematik atau simentik ya. Nah, teori ini itu menghubungkan konsep dasar dari suatu teori ke objek nyata. Jadi teori ini berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena atau biasanya berupa objek atau peristiwa dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Jadi teori ini memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari praktek akuntansi itu sendiri. Nah, yang pertama ada input sematik, itu sendiri adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam voucher jurnal dan buku besar. Lalu, input tersebut itu kemudian dimanipulasi berdasarkan premis dan asumsi akuntansi biaya historis. Namun, teori tersebut itu dikritik karena tidak ada verifikasi yang empiris, yang independen atas keluaran yang dihitung. Lalu outputnya mungkin dikritik karena sintaksisnya yang buruk dan tidak akurat. Misalnya jenis tindakan moneter yang dijumlahkan. Atau contohnya akuntan menganggap bahwa inflasi tidak perlu dicatat dan nilai pasar atau nilai wajar, aset dan utang itu dihiraukan. Lalu outputnya mungkin akurat secara sintaksis, namun tidak bernilai karena kurangnya akurasi semantik atau kurangnya korespondensi dengan peristiwa, transaksi atau nilai di dunia nyata. Nah, akuntansi biaya historis sendiri mungkin menghasilkan keluaran yang akurat, namun hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada manfaatnya. Artinya apa? Data tersebut tidak berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, kecuali untuk memverifikasi entry akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori normatif. Nah, teori normatif ini merupakan teori yang dianggap pendapat pribadi yang subjektif sehingga tidak dapat diterima begitu saja dan harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Nah, sebenarnya teori normatif ini lebih menekankan pada apa yang seharusnya terjadi dalam praktik akuntansi. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya ini sebenarnya untuk memberikan panduan atau pedoman etis dalam menyusun laporan keuangan. Nah,
Teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan. Menurut Nelson, pada tahun 1973, akuntansi teori normatif sering dinamakan teori a priori, yang artinya dari sebab ke akibat atau bersifat deduktif. Teori normatif ini hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Perumusan akuntansi normatif mencapai masa pada tahun 1950 sampai 1960. Nah, di sini pada tahun 1950 sampai tahun 1960, teori normatif ini berkonsentrasi pada dua hal. Yang pertama ada true income dan yang kedua ada decision usefulness. Nah, untuk true income sendiri, yaitu teori ini berkonsentrasi pada penciptaan pengukuran tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Sedangkan untuk decision usefulness, tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengembalian keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Nah, teori normatif ini pada dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Teori tersebut bersifat normatif karena didasarkan pada beberapa anggapan. Yang pertama, teori akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran. Yang kedua, laba dan nilai dapat diukur secara tepat. Yang ketiga, akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang keempat, ada beberapa pengukuran laba yang unik. Nah, karena teori normatif ini dianggap merupakan pendapat pribadi yang subjektif, maka tidak bisa diterima begitu saja. Harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Nah, selanjutnya di sini ada teori positif. Nah, untuk teori positif ini berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Nah, sebenarnya untuk teori positif ini, dia itu lebih mengamati dan menggambarkan apa yang terjadi dalam praktik akuntansi. Fokus utamanya adalah pada penjelasan fenomena yang ada di lapangan tanpa menilai apakah itu benar atau salah secara moral. Untuk teori positif ini mulai berkembang sekitar tahun 1960-an oleh Watt dan Zimmerman. Pendekatan ekonomi dan perlakuan dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Teori akuntansi positif ini merupakan studi lanjut dari teori akuntansi normatif. Jadi kan kalau kita uh, balik ke sebelumnya, tadi kan kalau normatif itu di tahun 1950 sampai 1960. Nah, setelah normatif itu selesai, dilanjutkan dengan teori positif di tahun 1960-annya. Nah, karena apa? Karena kegagalan normatif dalam menjelaskan fenomena praktik yang terjadi secara nyata. Teori akuntansi positif berkembang seiring kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktek-praktek yang ada di dalam masyarakat. Teori akuntansi positif ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Nah, dari teori positif ini ada beberapa asumsi
teori akuntansi positif berusaha untuk menguji 3 hipotesis berikut. Yang pertama itu debt atau equity hipotesis. Yang kedua juga sama, debt atau equity hipotesis. Dan yang ketiga yaitu political cost hipotesis. Nah, jadi bisa kita simpulkan sebenarnya perbedaan dari teori normatif dan teori positif itu, kalau teori normatif dia lebih bersifat preskriptif, sedangkan teori positif dia lebih bersifat deskriptif, eksplanatif, atau prediktif. So, nah, kesimpulannya dari teori normatif dan positif yang sudah dijelaskan, teori akuntansi positif dan negatif timbul karena perbedaan sasaran teori dan bidang masalah yang menjadi perhatian masing-masing teori. Teori positif berkembang karena ketidakpuasan terhadap teori normatif. Karena pada dasarnya, teori normatif merupakan pendapat pribadi yang subjektif yang dapat diterima begitu saja dalam menentukan keputusan. Oleh sebab itu, dibutuhkan perkembangan teori akuntansi yang sekarang dikenal dengan teori akuntansi positif yang bertujuan untuk menguji teori akuntansi normatif secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Marisa. Ya, jadi yang sekarang itu ada pendekatan keilmuan yang diaplikasikan dalam teori akuntansi. Jadi di sini itu ada 3, yaitu yang pertama, menjadikan ilmuwan praktisi akuntansi sebagai peneliti. Yang kedua itu, peneliti itu sama dengan praktisi. Dan yang terakhir itu, keinginan untuk kebenaran absolut. Next slide. Nah, jadi dalam tulisan yang di slide sebelumnya itu, kita tuh membahas pendekatan keilmuan yang diterapkan pada teori akuntansi dengan fokus pada bagaimana praktisi akuntansi dapat bertransformasi menjadi peneliti. Praktisi yang beralih menjadi peneliti membawa pengalaman empiris yang kaya dari dunia nyata ke dalam penelitian, menggabungkan rigor akademik dengan kebutuhan praktis. Selain itu, keinginan untuk mencapai kebenaran absolut dalam akuntansi itu dihadapkan pada tantangan unik di mana prinsip-prinsip teoretis seringkali harus disesuaikan dengan konteks dan dinamika yang ada dalam praktik. Nah, yang selanjutnya itu ada metode ilmiah. Eh, pendekatan keilmuan yang diaplikasikan dalam teori akuntansi. Metode ilmiah tidak mengklaim untuk memberikan kebenaran, tetapi mencoba untuk memberikan bukti yang meyakinkan yang dapat menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi. Jadi di sini itu pendekatan ilmiah yang diterapkan dalam teori akuntansi itu mengikuti prinsip dasar yang sama seperti dalam disiplin ilmu lainnya, yaitu tidak berusaha memberikan kebenaran absolut, melainkan menyediakan bukti yang meyakinkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks akuntansi, pendekatan ilmiah bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan memprediksi perilaku entitas keuangan berdasarkan data yang tersedia, tetapi selalu dengan pemahaman bahwa keuangan berdasarkan data yang teori dan praktik akuntansi dapat berkembang seiring munculnya bukti baru. Nah, metode ilmiah ini dalam teori akuntansi mulai dengan pengamatan terhadap praktik akuntansi yang ada
dan kemudian dijadikan dasar untuk menyusun hipotesis atau teori. Nah, teori ini itu mungkin menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui pendapatan, mengukur aset, atau mengelola liabilitas dalam konteks kerangka akuntansi tertentu, seperti IFRS atau GAAP. Selanjutnya, teori-teori ini diuji melalui analisis empiris yang melibatkan pengumpulan dan pengujian data keuangan dari berbagai perusahaan, industri, atau periode waktu. Mirip dengan sains pada umumnya, teori akuntansi yang dihasilkan tidak mengklaim sebagai representasi kebenaran yang final. Sebaliknya, teori ini itu dipandang sebagai pendekatan terbaik yang kita miliki saat ini untuk menjelaskan fenomena akuntansi dan memandu praktik bisnis. Bukti empiris yang mendukung suatu teori akuntansi mungkin kuat dan relevan dalam satu periode atau konteks ekonomi, tetapi terbuka untuk dipertanyakan dan diuji ulang di masa depan. Misalnya, perubahan regulasi, teknologi, atau kondisi ekonomi global dapat menentang teori sebelumnya dianggap kuat dan menghasilkan teori lebih baru dan efisien. Pendekatan ini juga mencerminkan dinamika dunia akuntansi yang terus berkembang, di mana standar akuntansi dan teori audit seringkali diperbarui untuk mencerminkan perubahan dan lingkungan bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan demikian, praktisi akuntansi yang berperan sebagai peneliti perlu menyadari bahwa pekerjaan mereka tidak bertujuan mencapai kebenaran absolut, melainkan memberikan landasan empiris yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. Dalam kerangka berpikir ini, metode ilmiah memberikan kontribusi penting pada teori akuntansi dengan menawarkan alat untuk memahami kompleksitas dunia keuangan. Meskipun teori akuntansi mungkin tidak mampu mengungkap kebenaran absolut, pendekatan berbasis seperti ini membantu kita untuk membuat eh, membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih relevan dengan kondisi bisnis nyata. Hasilnya adalah sistem akuntansi yang lebih adaptif dan relevan dengan perubahan yang terjadi, em, sekaligus tetap mendasar dan memberikan informasi yang dapat diandalkan bagi para pengguna laporan keuangan. Next slide. Nah, di sini ada masalah untuk konstruksi teori audit. Jadi, audit adalah suatu proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Proses ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap catatan keuangan, transaksi, serta sistem pengendalian internal perusahaan guna mengidentifikasi proses kesalahan atau kecurangan. Dengan melakukan audit, auditor itu memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, dan regulator. Next slide.
Auditor memberikan pendapat tentang yang pertama, apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, dan yang kedua itu, apakah laporan tersebut memberikan pandangan yang benar dan wajar. Next slide. Maaf, tolong ke slide sebelumnya. Jadi di sini aku mau menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat ini. Jadi yang pertama itu auditor itu memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan pendapat profesional terkait laporan keuangan suatu entitas. Proses ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama itu, auditor itu menilai apakah laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, seperti standar akuntansi keuangan, atau bisa disebut dengan SAK, atau International Financial Reporting Standards, atau bisa disebut dengan IFRS. Langkah pelaporan ini berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan agar mencakup semua informasi yang diperlukan, diakui dengan benar, dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Auditor memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kerangka ini untuk memastikan bahwa laporan tersebut disajikan dengan cara tepat dan sesuai aturan, baik dari segi pencatatan maupun pelaporan. Kedua, auditor juga memberikan pendapat bahwa apakah laporan keuangan tersebut memberikan pandangan yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan selama periode pelaporan tertentu. Pandangan yang benar dan wajar berarti bahwa laporan keuangan tidak hanya bebas dari salah saji material, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tetapi juga menggambarkan dengan akurat kondisi ekonomi dan finansial perusahaan pada saat itu. Auditor juga melakukan proses audit untuk memverifikasi keakuratan informasi yang disajikan, seperti pemeriksaan bukti pendukung untuk transaksi keuangan, pengujian sistem pengendalian internal, serta analisis rasio dan tren keuangan. Pendapat yang diberikan auditor ini jadi landasan bagi para pengguna laporan keuangan, seperti pemegang saham, investor, dan otoritas regulasi untuk membuat keputusan ekonomi yang penting. Jika auditor menemukan bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan kerangka pelaporan atau tidak memberikan pandangan yang benar dan wajar, mereka mungkin akan memberikan opini audit yang bersifat modifikatif, seperti opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau bahkan penolakan memberikan opini. Dengan demikian, proses audit ini memberikan tingkat keyakinan yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mempercayai bahwa laporan keuangan yang diaudit adalah representasi yang akurat dan sahih dari kondisi keuangan perusahaan. Next slide. Di sini ada dua era, yaitu era normatif
ada positif. Jadi, era normatif akuntansi ini bertepatan dengan pendekatan normatif terhadap teori audit. Era positif akuntansi ini telah mengarah pada pendekatan positif terhadap teori audit. Jadi, sini ada era normatif dan era positif. Era normatif akuntansi ini bertepatan dengan pendekatan normatif terhadap teori audit. Itu di mana fokus utamanya itu adalah pada penyusunan aturan, standar, dan prinsip-prinsip yang ideal untuk diterapkan dalam praktik audit dan akuntansi. Pada masa ini, teori audit didasarkan pada asumsi tentang apa yang seharusnya dilakukan auditor dalam kondisi tertentu untuk mencapai hasil yang benar secara normatif. Namun, dengan munculnya era positif dalam akuntansi, pendekatan terhadap teori audit juga mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih positif. Pendekatan ini itu lebih berfokus pada pengamatan empiris tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor dalam praktik, tanpa harus terikat pada apa yang seharusnya mereka lakukan. Teori audit positif lebih menitik beratkan pada pelaku aktual auditor, motivasi di balik keputusan mereka, serta dampak lingkungan eksternal terhadap proses audit, seperti regulasi, insentif ekonomi, dan hubungan dengan klien. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih realistis tentang praktik audit di dunia nyata. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan ulang oleh Salsabila Reskika. Baik, di sini ada sedikit tambahan. Jadi perkembangan teori auditing itu sendiri itu mencangkup perubahan dalam praktik dan prinsip yang digunakan oleh auditor dalam menjalankan tugas mereka. Nah, ada beberapa isu utama dalam perkembangan teori auditing sendiri, yaitu meliputi yang pertama teknologi dan otomasi. Nah, penggunaan teknologi canggih seperti data analitik, AI atau artificial intelligence dan machine learning itu memungkinkan auditor untuk menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat. Jadi otomasi juga membantu dalam mengidentifikasi anomali atau resiko yang mungkin tidak terlihat dengan teknik audit tradisional. Lalu yang kedua, itu ada standar audit baru. Nah, itu ada penekanan yang lebih besar pada transparansi dan akuntabilitas dalam audit, terutama dengan diperkenalkannya standar baru seperti ISA atau International Standard on Auditing, yaitu standar ini mengharuskan auditor untuk lebih rinci dalam laporan mereka. Jadi termasuk memberikan lebih banyak informasi nih mengenai area yang melibatkan resiko audit yang signifikan. Lalu yang ketiga ada audit berbasis resiko. Nah, pendekatan audit berbasis resiko sendiri atau risk based auditing yaitu telah menjadi fokus utama. Kenapa? Karena dalam pendekatan ini auditor memprioritaskan area yang memiliki resiko tinggi terhadap
kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Jadi, memungkinkan alokasi sumber daya audit itu menjadi lebih efektif. Lalu yang keempat yaitu integrasi dengan manajemen resiko. Nah, audit internal dan eksternal itu kan sekarang semakin terintegrasi ya dengan fungsi manajemen resiko perusahaan itu sendiri. Jadi, auditor tidak hanya mengidentifikasi ketidakpatuhan atau kesalahan, tetapi juga memberikan wawasan tentang manajemen resiko dan efektivitas pengendalian internal. Lalu yang kelima, itu ada kepatuhan terhadap regulasi yang lebih ketat. Jadi banyak banget negara yang telah memperkenalkan regulasi yang lebih ketat terkait dengan pelaporan keuangan dan audit, terutama setelah skandal yang banyak sekali tersebar keuangan di dunia. Jadi auditor harus menyesuaikan praktik mereka untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang lebih ketat. Seperti itu. Lalu yang keenam, yaitu sustainability auditing atau auditing keberlanjutan, itu mulai menjadi penting seiring meningkatnya kesadaran mengenai isu lingkungan, sosial, tata kelola. Jadi, di auditor itu diharapkan memeriksa dan melaporkan dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama eh, bagaimana tata kelola perusahaan itu dijalankan. Lalu etika dan independensi auditor, yaitu isu mengenai etika dan independensi auditor terus menjadi perhatian utama karena ada tekanan yang meningkat bagi auditor untuk tetap independen dari klien mereka untuk menjaga objektivitas dan integritas dalam proses audit. Lalu yang kedelapan yaitu peran auditor dalam pencegahan dan deteksi kecurangan. Nah, terdapat harapan yang lebih besar agar auditor sendiri itu berperan dalam pencegahan dan deteksi kecurangan. Hal ini membutuhkan pendekatan audit yang lebih proaktif dan penggunaan teknik investigatif. Seperti itu. Jadi perkembangan ini itu menunjukkan bahwa bagaimana nih teori auditing itu terus beradaptasi untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan baru dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh Alda atau Marisa, ditambahkan lagi. Baik, mungkin di sini aku mau tambahin sedikit, mau coba buat simpulin dari hasil pembahasan di atas. Bentar. Jadi, jadi teori akuntansi ini adalah seperangkat prinsip, metode, dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi praktik akuntansi. Pembangunan teori akuntansi atau yang kita kenal dengan accounting theory construction merujuk pada proses pengembangan teori tersebut yang mencakup beberapa. Yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah ini, pembangunan teori akuntansi dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang dihadapi dalam praktik akuntansi. Misalnya kayak gimana? Contohnya, bagaimana menentukan nilai wajar aset atau bagaimana mengakui pendapatan. Yang kedua yaitu pengembangan hipotesis. Setelah masalah selesai diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan hipotesis atau proposisi yang dapat diuji. Ini melibatkan asumsi-asumsi tentang bagaimana elemen-elemen akuntansi berinteraksi atau bagaimana mereka seharusnya diukur dan dilaporkan.
Yang ketiga, pengujian hipotesis. Hipotesis yang telah dibangun kemudian diuji melalui penelitian empiris dan eksperimen. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah hipotesis tersebut valid dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Yang keempat, generalization. Yang keempat, generalization. Ini merupakan jika hipotesis tersebut terbukti valid, maka hasil dari pengajuan dapat digeneralisasi menjadi prinsip atau teori akuntansi yang lebih luas. Ini berarti bahwa temuan dari penelitian dapat diterapkan pada situasi yang berbeda dalam praktik akuntansi. Nah, yang kelima yaitu Refinement of Modification. Teori ini telah dibangun mungkin memerlukan penyempurnaan atau modifikasi sering dengan munculnya data baru atau perubahan dalam praktik bisnis. Ini adalah proses berkelanjutan di mana teori akuntansi terus berkembang dan disesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Dan yang keenam yaitu penerapan dalam standar akuntansi. Teori yang terbentuk dari proses ini seringkali menjadi dasar bagi pengembangan standar akuntansi seperti IFRS atau GAAP yang digunakan untuk mengatur praktik akuntansi di seluruh dunia. Secara keseluruhan, pembangunan teori akuntansi adalah proses yang dinamis dan terus berkembang yang tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa praktik akuntansi tetap dan relevan dan dapat diandalkan dalam melaporkan kinerja keuangan organisasi. Sebentar. Oke, mungkin aku lanjut lagi. Nah, tadi juga aku sempat jelaskan sedikit mengenai teori-teori normatif dan teori-teori positif dalam akuntansi. Nah, sebenarnya dalam dunia akuntansi, teori-teori normatif dan teori-teori positif ini telah menjadi dua pendekatan utama yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan merancang prinsip-prinsip akuntansi serta praktik pelaporan keuangan. Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam upaya mengembangkan kerangka kerja yang berguna bagi akademis, praktisi, dan regulator dalam bidang akuntansi. Meskipun teori-teori normatif dan teori positif ini seringkali dianggap sebagai pendekatan yang berlawanan, pemahaman yang lebih dalam tentang keduanya memberikan wawasan tentang evolusi teori akuntansi, serta peranannya dalam membentuk praktik yang ada saat ini. Teori-teori normatif ini dalam akuntansi seringkali didasarkan pada pandangan serta bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan pendekatan normatif yang bertujuan untuk menetapkan aturan, prinsip, dan standar ideal yang harus diikuti oleh akuntan dan perusahaan dalam pelaporan keuangan mereka. Dalam konteks ini, teori normatif berfokus pada penyusunan kerangka kerja yang perspektif dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan, efisiensi, dan kejelasan dalam pelaporan keuangan. Nah, salah satu contoh penerapan teori normatif adalah prinsip pelaporan keuangan berdasarkan harga pasar yang digunakan dalam konsep nilai wajar, atau yang biasa kita kenal dengan nama fair value. Nah, teori ini berasumsi bahwa pelaporan akuntansi harus disusun sedemikian rupa agar mencerminkan nilai aset dan liabilitas pada saat tertentu, yang dianggap lebih relevan dan inovatif bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, namun teori normatif ini seringkali menghadapi kritik. Karena apa? Karena sifatnya idealistik dan kurang mempertimbangkan kompleksitas dunia nyata. Misalnya kayak gimana sih, gitu kan? Nah, misalnya dalam beberapa situasi,
Penerapan teori normatif ini mungkin tidak selalu sesuai dengan kondisi aktual yang dihadapi oleh perusahaan, terutama jika ada ketidakpastian ekonomi atau perubahan yang signifikan dalam regulasi. Meskipun teori normatif ini berusaha untuk menciptakan standar yang diinginkan, seringkali teori ini mengabaikan perilaku manusia, insentif ekonomi, dan variabel eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan akuntansi. Tapi, di sisi lain, teori-teori positif dalam akuntansi yang berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik akuntansi. Teori positif tidak berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, tetapi lebih pada pengamatan empiris tentang bagaimana akuntansi dilakukan dalam dunia nyata. Teori ini didasarkan pada pendekatan ilmiah, di mana perilaku akuntan, perusahaan, dan pemangku kepentingan dianalisis berdasarkan data yang ada untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan akuntansi. Salah satu contoh utama dari teori positif ini adalah hipotesis akuntansi positif yang ditemukan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1960-an. Mereka mengajukan bahwa keputusan akuntansi di perusahaan dipengaruhi oleh insentif ekonomi seperti kontrak manajerial, regulasi perpajakan, dan hubungan dengan kreditur dan investor. Teori positif ini seringkali menggunakan data empiris untuk menguji hipotesis tertentu tentang perilaku perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi. Misalnya, perusahaan mungkin lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang mengurangi pajak atau memaksimalkan keuntungan yang dilaporkan, tergantung pada insentif yang ada. Nah, teori positif juga mencakup bagaimana perusahaan menanggapi regulasi dan bagaimana standar akuntansi yang berbeda dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan. Keuntungan utama dari pendekatan positif ini adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih realistis tentang praktik akuntansi. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku yang dipengaruhi oleh insentif dan kendala yang ada di dunia nyata, dan menawarkan prediksi yang lebih akurat tentang bagaimana perusahaan akan bertindak dalam situasi tertentu. Selain itu, teori positif membantu membuat kebijakan dan regulator dalam memahami dampak potensial dan perubahan regulasi terhadap akuntansi perilaku perusahaan, yang pada gilirannya dapat membantu mereka merancang aturan yang lebih efektif dan sesuai dengan realitas pasar. Nah, meskipun teori normatif dan positif sering dianggap bertentangan, keduanya memainkan peran penting dalam evaluasi akuntansi sebagai disiplin ilmu. Teori normatif membantu menetapkan kerangka kerja yang ideal dan aspiratif, yang dapat membantu perkembangan standar akuntansi dan praktik pelaporan yang lebih adil dan konsisten. Di sisi lain, teori positif menawarkan wawasan empiris tentang bagaimana standar tersebut diterapkan dalam praktik dan bagaimana faktor eksternal mempengaruhi keputusan-keputusan akuntansi. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat memberikan keseimbangan yang diperlukan dalam perkembangan teori akuntansi yang lebih lengkap. Teori normatif menawarkan visi jangka panjang dan tujuan ideal untuk praktik akuntansi. Sementara teori positif memberikan pengujian dan validasi empiris yang penting untuk memastikan bahwa praktik akuntansi tetap relevan, dapat diterapkan, dan sesuai dengan realitas bisnis. Akhirnya, perkembangan teori akuntansi terus dipengaruhi oleh interaksi antara pendekatan normatif dan positif, yang secara kolektif membantu membentuk praktik pelaporan keuangan yang terus berkembang di tengah perubahan ekonomi dan regulasi global.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Marisa. Ya, jadi aku mau ngejelasin lagi tentang isu pengembangan teori auditing. Nah, teori auditing itu telah menjadi topik yang penting dan relevan seiring dengan perubahan cepat dalam dunia bisnis, eh, regulasi, dan teknologi. Teori auditing yang awalnya itu berkembang sebagai upaya untuk mengatur dan memastikan keakuratan serta integritas laporan keuangan, kini menghadapi tantangan baru di tengah perubahan dinamika global. Salah satu isu utama yang mempengaruhi perkembangan teori auditing itu adalah semakin kompleksnya bisnis modern yang didorong oleh globalisasi, inovasi teknologi, serta meningkatnya permintaan dari para pemangku kepentingan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih lebih besar. Di era digital ini, perkembangan teknologi seperti big data atau artificial intelligence atau kita bisa sebut AI dan blockchain itu telah mulai diintegrasikan ke dalam praktik audit. Nah, ini itu telah menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi para auditor dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memverifikasi data. Dengan teknologi big data, auditor kini memiliki akses ke volume data yang jauh lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, yang memungkinkan mereka untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan prediktif. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait keterampilan dan alat yang diperlukan untuk menangani data tersebut dengan efektif. Auditor itu perlu mengembangkan kompetensi baru dalam penggunaan teknologi analitis yang lebih maju, serta memahami bagaimana algoritma AI dan teknologi blockchain itu dapat diimplementasikan dalam proses audit untuk meningkatkan efisiensi keandalan. Jadi, isu regulasi juga memainkan peran penting dalam perkembangan teori auditing. Di berbagai krisis keuangan seperti skandal Enron dan Lehman Brothers yang telah memaksa regulator di seluruh dunia itu untuk meninjau ulang standar audit dan pengendalian internal. Jadi, akibatnya itu ada peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan eh, ya, terutama di sektor keuangan dan publik. Nah, teori auditing ini itu harus terus berkembang untuk em, mencakup kebutuhan dan kepatuhan terhadap regulasi baru yang sering kali lebih kompleks dan ketat di banyak negara. Regulasi baru seperti Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat itu telah memaksa auditor untuk lebih fokus pada pengendalian internal dan risiko sistemik dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini menambah dimensi baru pada audit yang tidak hanya memverifikasi data keuangan, tetapi juga memeriksa mekanisme kontrol yang mendasari penyusunan laporan tersebut. Selain itu, teori auditing itu harus menanggapi pergeseran dalam harapan publik terkait peran auditor.
para pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat luas, itu semakin menuntut auditor untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan potensi resiko, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, seperti resiko lingkungan, sosial, tata kelola, atau kita bisa disebut dengan environmental, social, and governance, atau bisa disingkat dengan ESG. Isu ESG telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan dalam teori auditing modern dengan fokus pada bagaimana auditor itu dapat memverifikasi informasi non-keuangan yang disajikan dalam laporan perusahaan. Ini menantang konsep tradisional audit yang sebelumnya itu lebih fokus pada verifikasi angka-angka keuangan semata. Lalu di samping itu, meningkatnya globalisasi itu juga menimbulkan masalah harmonisasi standar audit di seluruh dunia. Meskipun upaya untuk menerapkan International Standard of Auditing atau kita bisa disebut dengan ISA telah dilakukan. Jadi ada perbedaan yang signifikan nih dalam penerapan praktik audit di berbagai yurisdiksi. Nah, ini itu menimbulkan tantangan bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan standar audit yang mungkin berbeda-beda. Oleh karena itu, teori auditing harus terus berkembang untuk menangani isu harmonisasi ini dengan memastikan bahwa audit tetap konsisten dan dapat diandalkan di berbagai lingkungan bisnis dan regulasi yang beragam. Nah, lanjut di dalam dunia ini yang semakin terhubung, risiko keamanan cyber itu juga menjadi salah satu isu yang eh, mempengaruhi perkembangan teori auditing. Jadi, auditor ini tidak lagi hanya bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan, tetapi auditor itu juga harus, menilai apakah perusahaan ini memiliki langkah keamanan cyber yang terus berkembang. Hal ini tuh memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi dan bagaimana risiko teknologi dapat mempengaruhi laporan keuangan dan operasional perusahaan. Dan pada akhirnya perkembangan teori auditing ini mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini dengan memperluas lingkup audit, meningkatkan keahlian teknis auditor, serta menyesuaikan dengan ekspektasi baru dari regulator dan pemangku kepentingan. Teori audit ini di masa depan juga akan semakin dituntut untuk menciptakan kerangka kerja yang mampu menjawab tantangan-tantangan baru ini sambil tetap mempertahankan integritas dan objektivitas yang menjadi fondasi profesi audit. Selanjutnya akan dijelaskan lagi dengan Salsabila Reskika. Baik, sebelumnya terima kasih Marisa. Jadi tadi kan kita membahas mengenai isu-isu dalam perkembangan teori auditing sendiri. Nah, sebenarnya ada beberapa contoh kasus nih yang mencerminkan isu-isu dalam perkembangan teori auditing. Yang pertama bisa kita lihat dari skandal Wirecard, itu penggunaan teknologi dan otomatisasi
Jadi si Wirecard itu sebuah perusahaan jasa keuangan di Jerman yang terlibat dalam skandal besar pada tahun 2020 ketika ditemukan bahwa ternyata ada 1,9 miliar euro yang dilaporkan di neraca mereka itu yang tidak ada. Nah, auditor eksternal yaitu EY itu gagal mendeteksi kesalahan material ini itu selama bertahun-tahun. Nah, kasus ini itu menyoroti pentingnya penggunaan teknologi canggih dalam audit seperti data analik dan mesin learning sendiri. Nah, untuk mendeteksi anomali dan mendeteksi em, potensi kecurangan lebih awal, itu auditing tradisional itu terlalu bergantung pada dokumentasi fisik dan verifikasi manual, yang mana dapat itu ketinggalan zaman dan menghadapi eh, teknik kecurangan itu kan semakin kompleks gitu, sedangkan yang dipakai tuh masih tradisional seperti itu. Lalu ada contoh kasus juga, yaitu dari KPMG dan Carilion, itu standar audit baru. Nah, Carilion sendiri itu sebuah perusahaan konstruksi besar di Inggris, itu mengalami kebangkrutan pada tahun 2018. Nah, KPMG sebagai auditor eksternal itu dikritik karena tidak cukup transparan dan gagal mengidentifikasi tanda-tanda awal masalah keuangan perusahaan. Nah, kasus ini itu mendorong pembaruan dalam standar auditing sendiri, termasuk pada ISA atau International Standard on Auditing. Itu jadi lebih ketat. Nah, auditor sekarang itu diharapkan untuk lebih memberikan banyak rincian laporan pada neraca mereka atau laporan mereka, terutama dalam situasi di mana tidak ada kepastian material. Lalu contoh yang ketiga itu ada Enron dan Anderson, itu audit berbasis resiko. Jadi skandal Enron pada tahun awal 2000-an itu merupakan salah satu kasus yang paling terkenal nih dalam sejarah audit. Jadi Arthur Anderson sendiri itu adalah firma audit yang bertanggung jawab tidak menggunakan pendekatan berbasis risiko yang memadai dan gagal mengidentifikasi praktik-praktik akuntansi kreatif Enron yang beresiko tinggi. Akibatnya, Anderson itu kehilangan reputasinya dan berakhir bubar. Kasus ini memperkuat pentingnya pendekatan audit berbasis resiko untuk mengidentifikasi area dengan potensi kesalahan atau kecurangan yang tinggi. Lalu selanjutnya ada kasus dari Olympus, yaitu etika dan independensi auditor. Nah, pada tahun 2011 itu ditemukan bahwa Olympus, yaitu perusahaan optik dan pencitraan Jepang, telah melakukan manipulasi keuangan besar-besaran nih untuk menyembunyikan kerugian investigasi atau investasi, mohon maaf. Lalu kasus ini tuh mengungkapkan kurangnya etika dan independensi dalam tim audit internal perusahaannya. Auditor yang terlalu dekat dengan manajemen dapat kehilangan objektivitas mereka karena terlalu dekat, sehingga penting untuk memastikan bahwa auditor mempertahankan independensi dan integritas dalam semua proses auditnya. Lalu ada yang terakhir, ada kasus WorldCom, itu peran auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Jadi standar WorldCom sendiri itu pada tahun 2002 itu melibatkan salah satu kasus penipuan akuntansi terbesar dalam sejarah dengan perusahaan yang secara ilegal menggelembungkan asetnya sebesar 11 miliar US dollar. Nah, lalu Arthur sendiri auditor eksternal
itu gagal mendeteksi kecurangan ini karena tidak melakukan prosedur audit yang memadai. Nah, kasus ini tuh mendorong peran auditor yang lebih proaktif dalam pencegahan dan deteksi kecurangan dengan menggunakan pendekatan audit yang lebih mendalam dalam proses investigasi. Nah, kasus-kasus tersebut itu menunjukkan bagaimana isu-isu dalam teori auditing itu terus berkembang dan menekankan bahwa penting loh untuk meningkatkan praktik audit untuk memenuhi tantangan modern yang sekarang ini. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga jika pengetahuan kami yang masih terbatas. Terima kasih kepada dosen mengampu kami, yaitu Bapak Dr. Sparta. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Mungkin sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya, Alda dan Marisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.